Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Tisyana, Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman rekan-rekan untuk bersama-sama membangun komitmen anti korupsi. Apa itu korupsi? Bagaimana bisa terjadi korupsi? Bagaimana menghindari korupsi? Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara skala komprehensif dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi serta membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sebenarnya, apa penyebab terjadinya korupsi? Ada beberapa penyebab terjadinya korupsi yang pada intinya terbagi atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan orang melakukan korupsi atas dorongan atau pengaruh pihak luar atau lingkungan. Faktor internal, penyebab korupsi datangnya pada diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Dalam mempraktikkan sikap anti korupsi, terdapat 9 anti korupsi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, bekerja, maupun bersosialisasi pada masyarakat. Kesembilan nilai anti korupsi ini dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu inti, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab, yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli, sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nilai jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan apa yang benar. Orang yang jujur adalah yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan dan kelas tertentu. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar. Peduli adalah sikap dan tindakan perhatian dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. Arti nilai kerja keras yaitu sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas atau amanah dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah,
dan terus berjuang. Mandiri adalah berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain, juga berarti mampu menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi atau masalah yang dihadapi. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebihan. Penjabaran singkat arti nilai-nilai tersebut penting dilakukan oleh kita semua dalam setiap perilaku di keseharian, dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan mengetahui beberapa hal tersebut, kita bisa selalu memperbaiki diri kita dalam kehidupan sehari-hari agar bisa terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.